Tapi apapun itu tentu saja teror ini yang sudah kesekian kalinya tentu saja menimpa teman-teman ya. Kami kira itu tidak akan membuat kami berhenti dan kami akan terus hadir untuk pemirsa juga pembaca Tempo. Menerima berbagai teror dan ancaman, Tempo nyatakan tidak akan berhenti. Media yang kerap membongkar aib pejabat dan mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat ini menyatakan tidak akan berhenti dan terus hadir dengan isi pemberitaan yang kritis, lugas dan independen. Selamat datang di Opini Alvin. Di teror karena kritis, Tempo justru tingkatkan tensi kritikan. Kali ini Tempo sorot dalang di balik revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR walau mendapatkan penolakan. Nanya dulu nih. Apa? Siapa sebenarnya di balik revisi Undang-Undang TNI ini? Depannya P, belakangnya O. Pramono. Prabowo Subianto. Oke. Gimana ceritanya sih? Jadi begini, sebetulnya pembahasan revisi Undang-Undang TNI ini sudah mulai digodok Prabowo ketika dia masih menjadi Menhan, Menteri Pertahanan. Yeah. Nah, pasca dia menang sebagai presiden terpilih di Februari, itu ada pembahasan di internalnya Kemenhan. Jadi ini bisa nggak nih diselesaikan di akhir masa jabatannya dia sebagai Menteri Pertahanan begitu. Nah, ini cerita Bambang Eko ya. Bambang Eko ketika itu sebagai staf khusus atau asisten khususnya Prabowo di Menteri Pertahanan. Sekarang Bambang Eko itu adalah Wakil Menteri Sekretaris Negara. Nah, intinya adalah dibilang periode itu tidak nutut istilahnya atau tidak memungkinkan. Ya. Dan juga ketika itu masih masa transisi. Nah, Prabowo lalu bilang ya sudah kita bahas di bulan-bulan pertama kita berada di istana. Istanaku. Jangan dilempar lagi ya. Dikirim. Oke. Kenapa Prabowo ingin merevisi ini sih? Karena Prabowo ini melihat undang-undang yang lama, undang-undang TNI lama ini usang, Pram. 34 2004 dan juga 2004. Dan juga banyak turunan-turunannya yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Makanya Prabowo berpikir perlu ada pembaharuan di situ. Termasuk ada pasal-pasal soal demokrasi dimasukkan di sana, supremasi sipil juga dimasukkan ke sana. Intinya kalau kata Bambang Eko, TNI juga harus transparan seperti itu dan juga ya supaya tidak menimbulkan gejolak di publik gitu, Pak. Ya, walaupun kita tahu ini kan kemudian ujungnya ternyata juga memperkuat di fungsi ya. Betul, karena ditambah kan yang ada penambahan gitu, dan tentu saja pada negara demokrasi itu seharusnya peran militer itu sudah semakin dijauhkan dari sipil. Betul. Gitu ya. Nah, tapi kemudian pembahasannya seperti apa setelah kemudian Prabowo memerintahkan gitu? Siapa yang bergerak dan bergeraknya kemana? Banyak, Pram. Jadi tentunya si Pak Bambang Eko itu ya, Bambang Eko dia sebagai ketua panja pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang TNI. Lalu ada juga Menteri Pertahanan Safri Samsudin yang menjadi komando revisi Undang-Undang TNI ini juga. Lalu kalau di DPR ada Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Gerindra dan Wakil Ketua DPR begitu. Itu sih, Pram, tiga motornya untuk revisi Undang-Undang TNI ini. Informasi yang kita dapatkan dulu kan ini sebenarnya mau dibahas di Balik DPR ya, Badan Legislasi DPR. Iya, betul. Terus kemudian ternyata berpindah ke Komisi 1. Nah, kenapa kemudian ini sempat ada kengototan dari pemerintah untuk dibahas di Balik? Biar cepat. Balik itu sekarang kan pabrik undang-undang. Iya, katanya begitu ya. Iya, biar cepat dan biar murah. Gitu. Murah. Emang mahal ya bahas undang-undang? Murah. Kalau mengundang banyak orang kan jadi lebih mahal lagi. Lebih mahal dan harus perlu waktu yang lumayan panjang. Nah, sebetulnya Pram sejak tahun lalu itu kan sejak ada DIM yang keluar dari pemerintah, ini sudah dibahas atau sudah dibahas di internal Balik revisi Undang-Undang TNI ini. Nah, DIM yang saat itu beredar di Balik adalah DIM yang dipegang oleh teman-teman masyarakat sipil yang ada dua pasal yang bermasalah. Yang pasal 47 misalnya yang memperluas peran TNI di berbagai kementerian dan lembaga yang tidak terbatas. Dengan itu jumlah lembaga yang bisa dimasuki sama TNI dan sama personel TNI ya. Betul, dengan ada pengecualian kebijakan presiden gitu. Lalu ada juga pasal 39 misalnya yang membolehkan TNI berbisnis gitu. Dan sebetulnya senyambang itu ya dengan pembahasan di Balik itu, di internal Balik ya, waktu itu masih di internal. Itu pemerintah waktu itu atau Prabowo ya, Kemhan itu sudah menyiapkan beberapa perwira gitu untuk disekolahkan di Unhan gitu untuk menambah kualitas dan kapabilitas di sektor bisnis gitu. Sudah ada kursus-kursus gitu, Pram. Jadi benar-benar disiapkan. Kata Panglima dulu kan
TNI itu multifungsi, bukan dua Multifungsi. fungsi lagi. Ya. Ketika itu ya. Ketika rame-rame. itu, Nanti ya. sekalian aja TNI disuruh jadi wartawan juga ya. Gantiin kita ya. Masanya berani ngapain kritis tuh? nggak pada pemerintah ya nggak? Terus kita yang megang bedil, Iya, senjata. komcat. Ya. Terus habis itu kan draft yang lama. Betul, draft yang Tapi lama. kemudian yang dibahas ini draft baru atau gimana? Ada dim baru. Dim baru. Jadi memang ada tarik-menarik dulu, Pram. Antara ini mau dibahas di Balek atau di Komisi 1. PDIP itu menolak revisi Undang-Undang TNI dibahas di Balek. Kenapa? Karena ada 2 pasal ini. Jadi Megawati sudah bertitah nih, jangan sampai ada dua fungsi gitu. Sudah di ultimatum gitu. Kalau misalnya dibahas di Balek, khawatirnya 2 pasal ini lolos. Begitu saja. Gitu. Dan biasanya Balek itu kan pembahasannya tuh terkonsolidasi gitu kan. Nah, kemudian dim yang beredar sampai di awal bulan Maret itu masih dim yang lama itu. Masih dim yang lama. Dim lama yang dibilang sama kik itu ya. Bilang apa? narasi dan tukang hoax ya. Oh iya, masyarakat sipil ini penyebar hoax gitu Penebar ya. narasi negatif dan penyebar hoax. Iya, tapi dihapus tuh belakangan. Kik itu kepala kantor kepresidenan. Oh. Kepalanya kan Hasan Nasbi. Iya, Makanya gue sebut Kiki, kita ketawain aja orangnya. Karena dia nge-tweet di situ di X, tiba-tiba dihapus. Orang katanya ditelepon komandan. Infonya sih diomelin ya. Iya. Nah, di awal Maret itu revisi Undang-Undang TNI dialihkan dari Balek ke Komisi Komisi 1 yang ketua panjanya adalah dari PDIP. Utut Adianto. Utut Adianto, betul. Nah, setelah panja dibentuk, kemudian ada konsinyering nih, ada rencana konsinyering yang rame-rame di Fairmont itu. Iya. Dim yang baru yang dibahas di konsinyering itu dim yang H-1 keluar sebelum konsinyering. Jadi baru H-1 keluar diterima oleh teman-teman di Panja dan juga di Komisi 1 itu. Itu baru sorenya. Jadi besok dibahas di Fairmont, sorenya baru mereka menerima dim yang resmi. Mereka pun nggak tahu Pram mau bahas apa sebetulnya ketika itu ya. Ini Iya. sebelum ada pengakuan dari mereka ya. Pengakuan dari mereka sebelum dapat dimnya itu dari pemerintah. Tapi lucunya di dim yang sampai di mereka di H-1 konsinyering itu pasal yang problematik itu tuh sudah tidak ada. Yang 47 dan 39 tadi misalnya begini, klausul yang selain ada pengecualian yang dengan kebijakan presiden segala macam, artinya membuka seluas-luasnya TNI masuk ke kementerian dan lembaga, itu tuh sudah dibenahi. Lalu pasal 39 misalnya yang TNI boleh berbisnis itu tuh sudah tidak ada. Gitu. Jadi Dicoret. sudah jadi menurut teman-teman di DPR ini berarti sudah selesai di Prabowo dan timnya. Ini yang kemudian dikomentarin sama staf sus Menhan itu ya. Ya, ya, betul. Setipe kan sama kikik itu sama pesulap gitu kan. Ada Iya. satu menteri lagi ya setipe. Siapa? Pigai. Apa kata dia? Nanti baca aja Oh, ya pernyataannya, udah. statementnya sudah beredar di mana-mana. Iya. Ya sebenarnya kan ya kalau itu kan kita disalah-salahkan gitu ya bahwa Kemenhan mau untuk mendengarkan gitu ya. Ya. Ya, opo iyo, kalau misalnya Kemenhan itu mau mendengarkan ya lu nggak jadi staf sus ya kan harusnya kan dari dulu begitu. Cak, Ya. kenapa ada perubahan yang drastis ya dari Balek sampai Komisi 1 DPR itu? Dimnya ya, maksudnya Dimnya. ya. Nah, jadi backgroundnya Sen, beberapa hari sebelum dim itu keluar, Prabowo itu memanggil seorang petinggi Gerindra di Istana Negara. Gue tahu nih siapa orang. Ya kita semua tahu, sudah berkantor di Istana juga. Detailnya di majalah Tempo. Ya, Betul. ya. Gimana tapi boleh lah di-spill gimana tuh Ya. ceritanya tuh apa? Ya, jadi saat itu di minggu-minggu itu masyarakat sipil itu sudah Bergejolak menentang revisi Undang-Undang TNI. Kenapa? Karena ada kekhawatiran mengembalikan dui fungsi TNI atau ABRI ya. Gitu. Lalu Prabowo bertanya kepada koleganya di Gerindra itu, sebetulnya apa yang ditentang oleh masyarakat sipil? Ya 2 pasal ini yang paling krusial gitu kan. Nah, kemudian Prabowo minta petinggi Gerindra ini turun gunung, membereskan. Jadi keluarlah dim baru versi timnya Prabowo yang sudah mempersempit peran TNI di berbagai kementerian dan lembaga tadi itu. Informasi yang kita dapatkan kan sebenarnya ini dari pemerintah maunya cepat nih. Kenapa? Pengen buru-buru. Ini yang guyonan dulu. Karena mereka menganggap bulan Ramadan penuh berkah, masyarakat nggak marah-marah. Pang bingung cepat kan makanya. Kayak masyarakat marah-marah. Marah dong. gitu. Siapa yang nggak marah lu mengembalikan fungsi TNI kok, ya kan? Ya, Tapi itu faktanya loh Pram. Jadi mereka berasumsi bahwa ya namanya bulan puasa gejolak masyarakat ini nggak terlalu tinggi. Tapi faktanya adalah masyarakat sipil segala macam di sejumlah daerah protesnya keras gitu Iya, ya. mahasiswa juga ya. Mahasiswa juga. Nah,
di satu sisi, karena ini memang momentumnya. Tadi seperti gue dijelaskan di awal, bahwa Prabowo kan bilang akan membahas revisi undang-undang TNI itu di awal-awal dia berada di istana begitu. Nah, timelinenya adalah setelah sejumlah undang-undang penting gitu ya, seperti undang-undang BUMN, revisi undang-undang BUMN selesai, revisi undang-undang Minerba selesai. Nah itu ya udah, sekarang gamenya adalah revisi undang-undang TNI begitu. Dan semua serba cepat kan. Kalau misalkan lu lihat soal BUMN juga gelap sekali kan pembahasan dengan draftnya, nggak ada segala macam, cepat. Minerba juga begitu, gelap cepat gitu kan. TNI juga kan gelap dan cepat. Untungnya ada masyarakat sipil yang mendobrak itu ya, dan semua menjadi sorotan. Betul. Terus kemudian dianggap sebagai orang tidak dikenal ya kan. Lu betul. aja nggak kenal ya. Kita mah tahu ya kan. Makanya banyak baca. Wartawan Tempo membocorkan bahwa wacana revisi Undang-Undang TNI sudah mulai muncul sejak Prabowo masih menjadi Menteri Pertahanan. Jadi walau pengesahan dilakukan di DPR, namun sesungguhnya inisiatif dan yang bertugas menyiapkan draft ternyata dilakukan oleh pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah kenapa PDI Perjuangan sebagai partai yang belum menyatakan diri bergabung menjadi pendukung pemerintah ikut terlibat dalam pembahasan RUU TNI? Yang mana memang kader PDIP terutama di Komisi 1 itu harus mengawal betul soal revisi Undang-Undang TNI. Nah, ada politikus yang ketemu sama Megawati begitu ya Bram ya, dijelaskanlah soal situasi terkini. Dan pesannya Megawati tadi sama seperti gue bilang, bahwa jangan sampai terjadi duifungsi ABRI. Nah, karena soal ada pasal 47 ayat 2 itu, yang mana anggota TNI di luar penempatan yang pasal satunya, akhirnya Megawati sudah setuju segala macam. Keterlibatan PDI Perjuangan dalam pembahasan RUU TNI ternyata justru diarahkan untuk mengawal agar TNI tetap pada fungsinya dan tidak terlalu jauh mengambil alih peran sipil yang seharusnya bukan tugas militer. Ada dua hal yang ditugaskan oleh Megawati kepada para kader PDI Perjuangan di DPR yang terlibat dalam pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Pertama, Megawati bersikeras bahwa TNI yang akan terlibat dalam kedudukan sipil harus mundur dari militer. Dan kedua, TNI tetap harus pada posisi awal, tidak boleh terlibat politik praktis. Keberanian wartawan Tempo membongkar dan mempublikasikan dinamika seputar pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang kontroversial ini akhirnya membuka mata rakyat setidaknya atas dua hal. Pertama, bahwa revisi Undang-Undang TNI murni inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Kedua, sama seperti kebijakan yang lain yang tidak didasari kajian ilmiah yang komprehensif, kebijakan ini ditarik ulur setelah muncul resistensi dari publik. Dari sinilah kemudian kita bisa menyadari peran media yang sesungguhnya. Bahwa jika bukan karena informasi dari media sosial, rakyat tidak akan pernah tahu kebijakan dan aturan yang diubah yang tidak pro pada rakyat dan mengingkari nilai-nilai demokrasi. Dari media independen seperti Tempo lah yang masih aktif memperjuangkan hak-hak rakyat agar tetap dapat mendapatkan keadilan. Dalam kasus seperti revisi Undang-Undang TNI, jika bukan karena media dan peran mahasiswa sebagai kontrol sosial, pemerintah dan DPR sudah menerbitkan sebuah produk undang-undang yang akan mengebiri hak-hak sipil. Jadi, menurut kalian, adilkah jika media seperti Tempo terus-menerus diteror tanpa perlindungan dari pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pers? Jika kalian masih ingin mendapatkan pemberitaan yang adil dan tidak berpihak hanya pada salah satu kelompok, silahkan tekan tombol like dan subscribe di bawah video ini, dan jangan lupa tuliskan dukungan pada wartawan Tempo di kolom komentar. Terima kasih.